Jemaat kekasih Tuhan yang berada di ruang ibadah ini maupun yang mengikuti melalui YouTube channel GKKA Banjarmasin. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Hanya oleh karena perkenannya kembali kita dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada minggu terakhir di bulan November ini, kita juga masuk dalam Minggu Advent yang pertama. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Minggu Advent yang pertama. Sebagai pengingat bagi kita semua bahwa sesaat lagi kita akan memperingati dan merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam Natal. Advent dalam gereja Kristen adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent itu diambil dari kata Latin Adventus yang artinya kedatangan. Panjang masa Advent terdiri dari 4 hari Minggu dan minggu yang kelimanya itu Natal. Dan setiap minggu Advent itu ditandai dengan penyalaan lilin. 1 lilin di minggu Advent pertama, 2 lilin di minggu Advent kedua, demikian seterusnya. Menurut tradisi gereja, 3 lilin Advent berwarna ungu, menyimbolkan pertobatan, pengharapan, dan penantian. Namun lilin Advent ketiga berwarna merah muda, yang disebut sebagai lilin sukacita, yang menyimbolkan sukacita pengharapan, yang tidak tertahankan lagi karena kelahiran Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Nah, apakah makna Advent bagi kita hari ini? Yang pertama, Advent adalah persiapan perayaan Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Advent mengingatkan kita kepada penantian dan persiapan para nabi akan kedatangan Juru Selamat. Di masa yang lalu, mereka menanti-nantikan kelahiran Juru Selamat. Yang kedua, penantian akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Minggu Advent bagi kita bukan hanya sekedar mengenang pengharapan orang-orang di Perjanjian Lama, tapi juga pengharapan kita di masa depan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali, yang akan datang kembali, yang dikatakan oleh Alkitab seperti kedatangan seorang pencuri. Oleh karena itu, nantikanlah kedatangannya dengan tetap terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nats Advent pada hari ini terambil dari Matius 24 ayat 36, 37, 42, dan 44. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lilin ungu ke-1 akan dinyalakan, dan biarlah sinar terangnya menerangi hati kita, dan kita siap menantikan kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias. Kita siap menjadi saksinya, mengabarkan kabar baik kedatangan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dengan bangkit berdiri, kita menerima dan mendengarkan panggilan ibadah dari Tuhan bagi setiap kita hari ini. Sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dengan demikian, dengarkanlah berita pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. 6 hari adalah waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Namun hari ini Tuhan mengundang kita untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan akan nama-Nya. Mari kita memberikan yang terbaik dalam setiap pujian, penyembahan kita di hadapan hadirat-Nya yang Maha Tinggi.
disilakan untuk duduk kembali. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam ibadah kita, mari kita mengambil waktu untuk teduh di hadapan Tuhan. Kita datang membiarkan Tuhan melawat kita, mengampuni kita, dan menunjukkan besarnya anugerahnya. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Sebelum saya memimpin kita di dalam doa, mari kita Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus mengambil waktu sejenak. Kita melihat ke belakang, melihat kepada 1 minggu ke belakang di dalam hidup kita. Mari kita melihat saat dimana kita berinteraksi atau kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita lihat perbuatan kita, perkataan kita di dalam rumah kita sendiri. Mari kita ingat lagi bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara menemukan ada hal-hal yang saudara kecewakan, saudara sesali, mari ambil waktu datang dan akui itu di hadapan Tuhan. Mari ungkapkan di hadapan Allah yang melihat jauh kedalaman hati kita. Mari kita nyatakan secara pribadi permohonan pengampunan yang kita minta dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kepala tertunduk, kita berkata kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni saya, berbelas kasihanlah kepada saya, layakkanlah saya. Oh Tuhan, di hadapan-Mu, di hadapan Allah yang matanya tertuju kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, kami datang ya Tuhan. Kami tertunduk malu. Engkau yang paling mengenal kami. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi isi hati kami. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kelemahan kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu seringkali kami mendukakan Engkau. Ketika kami memperlakukan sesama kami tahu ya Tuhan, kami membuat Tuhan kecewa. Pada saat kami bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan hati kami, oh Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang ada di pikiran kami. Dan saat itu juga kami sadar ya Tuhan, hati Tuhan terlebih berduka lagi. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Di hadapan Allah, di hadapan kaki salib Kristus, kami tahu tangan Tuhan telah terbuka menyambut kami dan melayakkan kami. Ya Tuhan, ajari kami menghargai keselamatan-Mu, ajari kami menghargai penebusan-Mu dengan kami boleh sungguh-sungguh menata hari-hari kami, sungguh-sungguh memperhatikan perkataan kami, sungguh-sungguh memperhatikan perbuatan kami. Sehingga ya Tuhan, darah yang tercurah di salib itu menjadi darah yang berharga karena telah mengubahkan hidup kami. Ya Tuhan, oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan mengakui dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk menerima kembali anugerah kasih setia-Mu yang telah melayakkan kami, yang mengasihi kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami
pengakuan dosa kami, ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan anugerah yang besar itu, kami percaya kami telah diampuni. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengarkanlah berita anugerah yang Tuhan telah sediakan bagi kita hari ini dari Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbahagialah setiap kita yang menjadi ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu. Karena dia memberi kepada kita damai sejahtera yang sejati. Meresponi akan berita anugerah Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kembali kita memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan membacakan bersama-sama Ulangan 6 ayat 24 sampai 25. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkan kita. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Kita hidup dalam dunia yang menawarkan banyak bentuk keindahan, kedamaian, namun itu semu dan sia-sia adanya. Kedamaian sejati, keindahan hidup hanya kita dapatkan jika kita melekat kepada Sang Sumber itu sendiri. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Pujian ini untuk pertama kali akan dinyanyikan oleh kaum wanita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kaum pria, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. kita nyanyikan bersama-sama. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, hanya Yesuslah jawaban atas hidup kita. Mari kita datang menyerahkan diri untuk terus dipimpin oleh Tuhan,
pimpin melalui kebenaran firman-Nya. Kita akan pujikan kembali lagu ini sambil berdiri. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. ya hanya Yesus jawaban atas hidup kita. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kan kepala kita berdoa. Benar ya Tuhan, setiap kami dengan bibir kami telah mengakui ketika kami mengalami kekelaman hidup, ketika kami mengalami hidup yang berat, ketika kami mengalami tantangan atas hidup ini, hanya Engkau yang kami butuhkan ya Tuhan. Engkaulah jawaban atas hidup kami, Engkaulah sumber damai itu sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah juga Engkau mengajari kami hari ini menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau bahkan lebih daripada saat-saat kami hanya berduka saja. Kami membutuhkan Engkau bukan hanya saat kami mengalami tekanan hidup. Kami membutuhkan Engkau bukan hanya saat kami mengalami kesulitan atau krisis. Ya Tuhan, ajari kami, sadarkan kami. Kami membutuhkan Tuhan di sepanjang hidup kami. Di setiap detik hidup kami membutuhkan Tuhan tinggal tetap bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bapak, itulah yang menjadi kerinduan kami, itulah yang menjadi isi hati kami yang kami mau utarakan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya lebih-lebih lagi itu adalah isi hati Tuhan bagi kami jemaat-Mu. Betapa Engkau merindukan Engkau yang bertahta dan tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapak, saat ini, detik ini, kami sungguh memohonkan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diarahkan kepada Engkau untuk boleh melihat betapa besarnya kerinduan Tuhan. Melihat kami jemaat Tuhan, tinggal tetap bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kami. Ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu yang tidak berguna ini. Berbicara kepada kami jemaat-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kerentanan. Kami membutuhkan suara Tuhan berbicara kepada kami hari ini dan mengubahkan kami. Pakai waktu ini ya Tuhan, Allah Roh Kudus, bekerjalah. Kami siap mendengar, kami siap diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu.
Suara sapaan shalom yang sepertinya sudah cukup lama tidak saya dengar dari atas ini Bapak Ibu ya. Sejangka waktu saya minta maaf tidak bisa bergabung di dalam pelayanan penyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada pihak gereja yang sudah bisa memahami. Saya perlu menyelesaikan sedikit tugas akhir dari studi lanjut saya. Untuk itu hari ini setelah sekian waktu saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema yang diberikan kepada saya adalah berjalan dalam terang firman-Nya. Dari Yesaya pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebelum kita masuk, izinkan saya bertanya Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan atau membaca tema ini, berjalan dalam terang firman-Nya, saya ingin tanya, apakah ada yang tidak mengerti tema ini? Boleh angkat tangan. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang setelah membaca tema ini tidak mengerti maksudnya apa gitu? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Nah, nggak ada yang angkat tangan berarti sudah mengerti ya Bapak Ibu ya? Masih perlu dikhotbahkan? Saya melihat tema ini sudah cukup jelas, tampaknya juga umum begitu ya. Kayaknya contoh Desi akan ngomong tentang ya baca firman Tuhan lah, baca Alkitab, jangan cuma baca sosmed dan baca novel begitu ya, baca Alkitab. Begitu. Apakah itu saja? Bapak Ibu Saudara waktu membaca tema ini rasa-rasanya bagi kita yang sudah bisa memahami langsung kayaknya sudah mau ancang-ancang untuk hening cipta begitu ya, alias mau tidur sejenak karena sudah ngerti kok apa yang mau dibawain. Apalagi kemarin Prancis sama Denmark main ya. Ada yang nonton Bapak Ibu jam 12 teng Piala Dunia? Siapa yang menang Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah ada yang tahu Prancis, berarti nonton ini. Nah hati-hati, tadi Bapak Ibu kalau dengar ada yang ngomong Prancis gitu ya, berarti dia nonton. Tolong tetangganya yang sebelah kanan kiri perhatikan kalau tertidur tolong disenggol sedikit ya. Berarti itu nontonnya terlalu menghayati sampai-sampai jangan-jangan terlelap di ruang ibadah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, karena tema ini cukup familiar, cukup umum, bagi saya justru menjadi kesulitan. Kesulitannya kenapa? Artinya saya harus bisa mengantarkan setiap kita bukan cuma tahu yang sudah tahu, tetapi juga melakukan yang sudah diketahui. Bagaimana kita bisa konsisten, memahami, dan bisa berkata bahwa hidup kita sudah berjalan dalam terang firman-Nya. Untuk itu saya mengangkat sebuah judul untuk khotbah saya hari ini, adalah bait siapa. Saya akan mengajak kita boleh sama-sama memahami waktu berbicara tentang berjalan dalam firman Tuhan, berjalan dalam terang firman-Nya, yang kita harus pahami adalah bait siapakah hidup saya. Saya rindu pertanyaan ini boleh menjadi pertanyaan reflektif yang kita bisa pikirkan bersama, yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan pikirkan bukan saja sekedar pada saat khotbah ini disampaikan, bahkan di dalam sepanjang hidup kita. Mari kita mempertanyakan, bait siapakah hidup saya? Bapak Ibu Saudara, kata bait itu sendiri berasal dari kata Ibrani, secara serapan di dalam bahasa Indonesia cukup mirip dari kata aslinya yaitu bait, yang kalau diartikan itu mempunyai beberapa arti. Rumah atau tempat kediaman, istana, bait suci. Jadi di dalam Alkitab kita ketika muncul kata bait ini di dalam beberapa konteksnya akan diterjemahkan di dalam beberapa pilihan ini. Di dalam konteks bicara tentang kehidupan sehari-hari ketika kata bait muncul diterjemahkan sebagai rumah. Tapi dalam konteks yang lain bicara tentang ibadah ini muncul diterjemahkan sebagai temple atau bait suci. Tetapi pada dasarnya hari ini kita akan melihat bait siapa hidup kita, bicara tentang siapa sih yang tinggal di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita untuk boleh membuka kitab kita. Atau Bapak Ibu Saudara tidak membawa kita bisa memperhatikan layar. Kita akan membaca secara bersama-sama Yesaya pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya mengajak kita untuk bisa baca secara bertanggapan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri sejenak, supaya kita bisa mengarahkan hati kita membaca perikop ini, baik bagian ini Yesaya pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan kelima secara bergantian. Saya membaca di ayat yang pertama yang ganjil, Bapak Ibu Saudara di ayat kedua, demikian selanjutnya di ayat yang kelima kita membaca bersama-sama. Mari
Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima, LAI memberi judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sama-sama, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, berkenaan dengan judul khotbah hari ini, saya ingin mengajak kita melihat dua rumah. Ya, rumah yang pertama kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa kelihatan dengan saya menyamarkan sedikit, menutup sebagian gambar. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa langsung menebak rumah atau tempat apa ini? Kandang. Kandang apa? Yang pastinya bukan ayam. Karena kalau ayam nanti berarti harus belajar sama Pak Kris yang punya kandang ayam. Dan juga bukan ternak lobster ya, bukan ternak. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kandang apa? Kandang kambing? Babi. Nah, ini yang kalau kenceng babinya ini ketahuan nih. Antara suka makan babi atau pernah lihat kandang babi gitu ya. Tapi yang pastinya saya yakin dan percaya nggak pernah tinggal di kandang babi ya. Bapak Ibu, kalau saya singkirkan gambarnya memang benar ini adalah kandang babi. Waktu kita lihat kandang babi ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada yang bertanya-tanya nggak? Ih, kok kayak gini sih kandang babi? Ada nggak sih yang kebingungan waktu melihat foto kandang babi ini? Ih, nggak harusnya begitu deh, babi harusnya kayak gimana gitu. Tidak, bukan. Setiap kita melihat ini sudah gambar yang ya memang begitu. Sudah seharusnya kandang babi. Kalau dikasih lampu kelap-kelip, kayaknya bukan kandang babi gitu ya. Kandang babi ya kurang lebih begini. Bagaimana kalau saya tunjukkan rumah yang kedua Bapak Ibu? Bait yang kedua, rumah yang kedua. Sama-sama babi ya. Nah, waktu Bapak Ibu lihat sebentar foto ini, kesan apa yang muncul? Ih, lucu loh, pakai baju loh babinya loh gitu ya. Ih, babinya keren loh. Agak beda sama foto yang pertama. Foto yang pertama kan tadi lantainya agak berlumpur, kotor begitu ya. Yang ini, ih lumayan loh. Si babi bawahnya itu selimut, kain-kain, nggak kelihatan kotornya ya. Hebat ya si babi ya. Si babi naik pangkat. Nah, kalau saya buka lagi sedikit gambarnya. Tadi sudah lihat babinya, sekarang lihat belakangnya. Belakangnya itu bukan kayu-kayu outdoor yang kotor kayak tadi terpal tertutup gitu lain. Ini sudah kelihatan di belakangnya itu kayak ada lemari-lemari. Bapak Ibu masih mikirnya apa sih yang kesan kita unik ya gitu ya. Si babi belakangnya itu bukan kayu-kayu kotor, bukan lumpur, tapi ada perabotan. Tapi kalau saya buka semua foto ini, apa kesan Bapak Ibu? Kita mulai kebingungan bukan? Gak salah tuh. Itu babi di dalam rumah. Rumahnya siapa? Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat ini adalah foto sebuah apartemen. Sebuah apartemen di Taiwan. Apartemen ini adalah apartemen pasangan keluarga Jenny Tsai. Wanita itu bernama Jenny Tsai. Dia memelihara atau tepatnya tinggal, ya nggak bilang memelihara. Tinggal bersama 4 ekor babinya di apartemennya bersama dengan keluarganya, bersama dengan suami dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita lihat foto ini, apa yang muncul di pikiran kita? Kalau belum muncul orangnya, kita masih bisa memuji si babi bukan? Si babi jadi naik pangkat. Babinya lucu loh, pakai baju loh.
Babinya nggak berlumpur loh, hebat loh. Tapi waktu kita lihat ada orangnya, kita mulai bingung. Ini nggak salah ya. Jadi si babi upgrade, si manusianya downgrade. Betul ya? Kita jadi mempertanyakan loh, ini manusianya nggak salah nih. Si babinya mengalami peradaban yang maju, si manusianya jadi kita pertanyakan, ini nggak salah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kebingungan seperti ini jugalah yang terjadi di hadapan Tuhan ketika Ia melihat hidup kita dan penghuni hati kita. Ini jugalah yang menjadi kebingungan di pihak Tuhan ketika Ia melihat bagaimana cara kita hidup, apa yang kita izinkan tinggal bersama hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mungkin di antara kita hari ini ada yang berkata demikian, oh enggak kok, itu bukan tentang hidup saya kok contoh. Oh enggak kok, ini bukan bicara tentang saya masih oke. Saya enggak memasukkan Allah-Allah lain dalam hidup saya masih Kristen. Saya masih ke gereja, saya masih ikut pelayanan. Saya masih ikut persekutuan, jadi ini bukan tentang saya. Saya tidak memasukkan apapun di dalam hidup saya. Tidak ada tuh penghuni yang lain, ya hidup saya ya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita menilai baik-baik diri kita. Mungkin seringkali kita berpikir kita sudah baik, bahkan jauh melebihi, lebih baik daripada orang Kristen lain bukan? Tetangga saya itu Kristen gak pernah ke gereja, masih mending saya ke gereja. Walaupun cuman ibadah Paskah ataupun Natal. Tetangga saya itu orang Kristen, tapi hidupnya kacau balau. Lihat saya lebih baik dong. Seringkali kita compare seperti itu, kita merasa hidup kita baik-baik saja. Tapi mari kita lihat baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi di mata Tuhan? Mari kita periksa hidup kita. Apa yang kita masukkan, apa yang kita isi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, waktu kita menilai hidup kita, mari kita menilai apa yang menjadi perkataan yang keluar dari bibir kita. Perkataan yang baikkah atau perkataan yang kotor? Waktu kita menilai perkataan kita, Bapak Ibu Saudara jangan langsung berasumsi kita menilai perkataan kita waktu kita masuk ke ruang ibadah ini. Tadi saya masuk ruang ibadah ketika disapa sama Asyir, saya ngomongnya baik-baik kok. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Bukan saudara. Mari kita nilai perkataan kita pada saat kita berkonflik dengan orang lain. Mari kita nilai perkataan apa yang keluar dari mulut kita pada saat kita kesal, sedang dilukai oleh orang lain. Mari kita nilai apa yang keluar dari mulut kita. Mungkin pada saat kita sedang mengalami macet di jalan, apa yang keluar dari mulut kita waktu kita berhadapan dengan orang yang dengan sengaja menyakiti kita. Apa yang keluar dari mulut kita? Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara, waktu kita bicara tentang memeriksa diri sendiri, periksalah itu pada saat yang tidak baik. Karena kalau pada saat baik-baik saja kita nggak akan menyadari. Sama halnya dengan waktu kita diminta untuk memeriksa apa yang ada, apa yang muncul, pikiran apa yang muncul di dalam kepala kita. Bukan pada saat kita berdiri di depan, ini pelayanan. Bukan pada saat Bapak Ibu Saudara melihat layar waktu ibadah, bukan. Tapi coba pikirkan, evaluasi apa yang muncul di dalam pikiran kita waktu kita hanya berdua dengan gadget kita. Mari pikirkan apa yang muncul di kepala kita waktu kita menerima, dapat tawaran untuk berbuat curang. Apa yang muncul di pikiran kita waktu kita sedang melakukan bisnis. Begitu juga dengan apa yang ada di perasaan kita Bapak Ibu Saudara. Perasaan apa yang memenuhi hati kita bukan pada saat kita menerima sapaan baik daripada orang lain, bukan. Tapi pikirkan perasaan kita, apa yang ada di hati kita waktu apa? Waktu kita disakiti oleh orang lain. Waktu kita dipaksa memaafkan orang yang menyakiti kita. Atau mungkin waktu kita melihat ada orang lain saudara kita yang jatuh dalam dosa. Apa yang ada di hati kita? Waktu itulah kita akan tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus? Kalau kita mau memeriksa apa yang kita masukkan kepada hidup kita, cara memeriksanya gampang sekali. Periksalah apa yang masuk dalam diri kita lewat apa yang keluar dari diri kita.
Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Mari kita memeriksa apa yang masuk, apa yang kita masukkan, apa yang kita isi dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat apa yang keluar dari hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai di sini saya mengajak kita untuk jujur menjawab pertanyaan ini. Bait siapakah hidup saya? Atau bait apakah hidup saya ini? Apakah sungguh hidup saya adalah tempat kediaman Tuhan? Atau sebenarnya hidup saya justru dipenuhi oleh hal-hal yang lain? Apakah uang yang menjadi Tuhan atas hidup saya? Apakah kebanggaan diri yang menjadi Tuhan atas hidup saya? Apakah sesuatu yang lain yang menjadi Tuhan yang kita masukkan di dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini jugalah yang terjadi dengan bangsa Israel ketika masanya Nabi Yesaya. Yesaya adalah nabi yang diutus oleh Tuhan pergi melayani di kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Nabi Yesaya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya adalah nabi yang Tuhan panggil dari kalangan orang baik. Yesaya ini memang beberapa sejarah mencatat dia nabi dari kalangan orang yang terpelajar, kalangan yang mampu. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, memberitakan apa? Memberitakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Menyatakan kesalahan bangsa Israel pada saat itu. Menegur mereka atas dosa-dosa mereka. Apa yang menjadi dosa bangsa Israel ditegur oleh Nabi Yesaya? Bapak Ibu Saudara, setidak-tidaknya kalau kita melihat satu pasal sebelum perikop kita hari ini, yaitu pasal yang pertama dari kitab Yesaya, ada dua isu dosa besar yang bangsa Israel lakukan, secara khusus kerajaan Yehuda. Sebab kenapa? Kerajaan utara, Israel bagian utara itu sudah terlebih dahulu dihukum Tuhan, dibuang. Mereka sudah terlebih dahulu meninggalkan Tuhan dan menjadi bangsa yang tidak taat. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka. Pada bagian yang lain, bangsa utara ini, kerajaan utara, Israel utara, bahkan Tuhan sandingkan sebagai bangsa asing. Tuhan seolah-olah menganggap bangsa Israel terlalu jahat sampai dihukum sama seperti bangsa asing. Nah, kepada bangsa Yehuda, keturunan kerajaan selatan ini, Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita pertobatan. Apa yang ditegur? Apa yang menjadi dosa mereka? Di pasal 1 kita melihat setidaknya yang pertama, dosa besar mereka adalah bicara tentang kepalsuan ibadah. Bagaimana bangsa ini sudah begitu bobrok, mereka berpikir mereka cukup baik secara rohani. Mereka punya bait Allah di lingkungan mereka, di kerajaan mereka ada bait suci Tuhan. Mereka beribadah, mereka memberikan persembahan. Mereka pikir mereka oke. Nabi Yesaya kemudian datang menegur mereka. Ibadahmu palsu. Bapak Ibu Saudara, waktu ditegur, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka pikir rohani mereka baik, namun sesungguhnya mereka hidup di dalam kerohanian yang munafik. Mereka berpikir mereka mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, memberikan persembahan. Tapi pada saat itu juga Tuhan katakan, ibadahmu palsu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel dikatakan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, ketika meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara jangan berpikir ini hal yang sederhana dari yang umat Tuhan menjadi tidak umat Tuhan. Seolah-olah kita berpikir dari yang Kristen menjadi tidak Kristen, itu artinya meninggalkan Tuhan. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang dosa meninggalkan Tuhan, termasuk juga di dalamnya adalah ketika kita memasukkan Allah lain di dalam hidup kita. Bangsa Israel memasukkan Allah lain, memasukkan dewa lain untuk mereka sembah ketika mereka juga menyembah Allah Yahweh. Mereka berpikir itu oke, toh saya tetap ibadah kepada Tuhan. Tuhan katakan tidak. Di detik itu juga engkau telah meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel memasukkan Allah lain, yang terjadi sebenarnya apa? Mereka menggeser Tuhan dari tahtanya. Mereka berpikir Tuhan bisa disandingkan dengan Allah lain untuk membuat mereka lebih mampu, lebih berkuasa. Tapi sebenarnya di mata Tuhan, ketika kita memasukkan Allah lain, ketika ada yang lain lebih berkuasa, posisi Allah kita paksa keluar dari hidup kita.
Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka menolak kemahakuasaan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berkuasa, seolah-olah butuh Allah lain untuk menolong. Mereka berpikir ketika mereka masukkan Allah lain, mereka berpikir mereka mampu mengandalkan diri mereka sendiri, punya cara supaya menolong mereka dari tindasan bangsa-bangsa asing yang menjajah mereka saat itu. Hasilnya ibadah mereka palsu, penuh dengan kemunafikan dan penyembahan berhala. Dosa yang kedua adalah dosa tentang palsunya mereka mengasihi. Mereka berpikir mereka sudah menunjukkan kasih kepada sesama dengan menghitung jatah-jatah daerah yang diwariskan kepada mereka. Tidak. Alkitab mencatat dengan jelas, bangsa Israel menindas sesamanya. Mereka menutup mata terhadap yang lemah. Mereka menindas janda. Mereka menindas anak yatim. Mereka dengan sengaja mengambil keuntungan dari saudaranya. Inilah yang ditegur oleh oleh Nabi Yesaya. Kemunafikan ibadah dan kepalsuan kasih. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mengapa ini terjadi dalam hidup bangsa Israel? Apa yang sebenarnya menjadi penyebab bangsa Israel menjadi demikian bobrok? Sederhana sekali. Bangsa Israel membiarkan hal lain, ilah-ilah lain masuk dalam hidup mereka. Bangsa Israel memberi ruang, memberi tempat kepada Allah lain untuk masuk. Pada saat itulah hidup mereka menjadi meninggalkan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel membiarkan Allah lain masuk. Itulah yang menjadi berita ditegur oleh Nabi Yesaya. Tidak heran Bapak Ibu, di pasal yang kedua dengan segera Nabi Yesaya memberitakan berita keselamatan. Kalau engkau bertobat, kalau engkau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Berita pertobatannya menarik sekali di pasal kedua. Tuhan mengatakan akan ada pembaharuan di Sion, di kota Yerusalem. Akan ada pembaharuan, akan ada firman yang keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari permukaan, dari sekilas tampaknya, yang penting itu adalah kota Sionnya. Memang menarik sekali Bapak Ibu, kota Sion adalah kota di mana memiliki Bukit Moria, tempat bait Allah dibangun. Seolah-olah bangsa Israel pada saat itu mendengarkan berita Yesaya, mereka berkata, oh nanti di rumah Tuhan, di bait suci Tuhan akan ada nabi yang berbicara lagi, akan ada firman Tuhan yang diperdengarkan lagi. Mereka berpikir yang Tuhan akan rombak adalah kotanya, adalah tempatnya. Sesungguhnya yang menjadi fokus yang Yesaya pasal kedua ini tekankan kepada bangsa Israel, yang seharusnya menjadi inti, bukan bicara tentang kotanya, tapi bicara tentang Allah yang kembali masuk, Allah yang kembali tinggal, Allah yang kembali tetap di tengah-tengah umatnya. Kata dalam bahasa ini sangat baik sekali, dwell, tinggal tetap, masuk tinggal tetap. Allah yang dwell, God dwell in His people. Tuhan yang tinggal tetap di tengah-tengah umatnya. Pada saat itulah suara Tuhan kembali diperdengarkan. Pada saat itulah firman kembali mengajar umatnya bagaimana untuk hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang apa yang kita masukkan di dalam hidup kita akan menjadi penentu pengaruh apa yang terjadi dalam hidup kita. Bisa tentang pengaruh, saya ingin berbagi pengalaman tentang saya menghadapi anak saya. Waktu ada kesempatan keluarga sedang berduka bulan lalu. Jadi Maika itu main sama sepupunya yang agak besar-besar begitu ya. Yang kalau ngobrol juga obrolan anak besar, obrolan anak gede. Saya ingat sekali itu 2 hari Maika main sama mereka, dibiarkan begitu ya. Setelah itu waktu malam, 2 hari setelah kedukaan itu, kedua hari setelah Maika ngumpul dengan sepupu-sepupunya, malam itu saya ngajak selesai mandiin Maika. Biasanya dia suka mandi itu suka main air. Jadi main-main gitu ya. Nah sudah cukup waktunya, terus saya minta, ayo Maika tidy up gitu ya. Fang hui qi, saya pakai bahasa campur-campur sih dengan anak saya. Ayo sudah selesai gitu, fang hui qi gitu. Bapak Ibu Saudara, waktu itu dengan spontan dia langsung jawab, belum selesai woi. Waktu saya dengar itu saya agak pangling sebentar. Dia gak pernah pakai kata itu.
Tiba-tiba muncul hari itu. Waktu saya bilang, ayo nak sudah selesai gitu ya. Dia langsung jawab saya, belum selesai woi. Maksudnya saya disuruh nunggu. Terus saya masih loading, saya nggak paham. Ini dia belajar dari mana? Kok tiba-tiba pakai kata itu ya? Waktu malam itu cerita, sebelum cerita itu biasanya suka minta baca buku cerita. Nah hari itu saya bawa keluar, saya keluarkan dari lemari itu buku cerita yang agak gede. Itu buku cerita warisan dari saya pelayanan anak. Buku ceritanya gede sekali begitu ya, ukuran A3 untuk satu halamannya. Waktu saya keluarin, Michael langsung ngomong gini, gile besarnya gitu. Waktu dia ngomong begitu saya agak bingung sebentar. Loh kok saya nggak pernah pakai kata itu, dia tahu dari mana. Waktu ngobrol-ngobrol, yang keesokan harinya saya konfirmasi, ternyata memang sepupu-sepupuannya ada gede-gede gitu ya, udah SMP itu ngomongnya begitu caranya. Jangan gitu woi, gile lu. Terus kalau di anak saya masih umur 5 tahun ngomong gitu kayaknya lucu ya. Tapi sebenarnya waktu saya dengar itu, saya jadi belajar memahami satu hal Bapak Ibu. Baru 2 hari loh ketemuan, bisa nempel loh. Kalimat-kalimat kata-kata baru yang saya nggak duga sebelumnya. Mari kita tarik dengan hidup kita. Waktu kita bergaul dengan sesuatu yang entah baik atau buruk, mari cek seberapa kuat itu berpengaruh. Kita bergaul bukan cuma 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Lihat pengaruh apa yang diberikan oleh sesuatu yang kita ajak bergaul itu bagi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan begitu sederhana Tuhan mengingatkan kepada umatnya, perhatikan baik-baik apa yang tinggal di dalam hidup kita, apa yang kita masukkan dalam hidup kita. Oleh karena kenapa? Apa yang kita masukkan akan menentukan apa yang kita keluarkan. Oleh karena itulah Nabi Yesaya Tuhan panggil untuk memberitakan kepada umatnya, bertobatlah, lakukan perubahan. Perhatikan baik-baik apa yang kamu masukkan. Sebab kenapa? Kalau Allah yang tinggal tetap, kalau Allah yang engkau izinkan masuk dan satu-satunya yang bertata, itu akan menjadi firman yang memberkati. Itu akan menghasilkan ibadah kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan itu akan memperbaiki bentuk kasih kita kepada sesama. Apa yang menjadi objek pergaulan kita? Kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita menghabiskan hari-hari kita, kepada apa yang berpengaruh dalam hidup kita akan menentukan apa yang kita keluarkan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menunjukkan sebuah video, apakah bisa ditampilkan oleh tim multimedia. Video ini cukup memberikan gambaran kepada kita tentang arti penting sebuah pergaulan, pengaruh pergaulan dalam kehidupan seseorang.
Saudara, yang barusan kita lihat adalah video penelitian seorang psikologis ya. Beliau melakukan penelitian ya, daripada mencemaskan kita semua. Sebentar, lilin Arvenia dibetulin dulu Bapak Ibu. Ya. Baik. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Winthrop ini, dia mencoba untuk memasukkan seekor simpanse ke kehidupan anaknya. Maksud dan tujuannya adalah mau mengajar si simpanse supaya mempunyai kehidupan yang sedikit beradab. Yang bisa ditertibkan, yang bisa diajar untuk menjadi binatang yang lebih pintar. Dia berpikir itu adalah cara untuk membuat revolusi, membuat perubahan. Waktu peneliti ini melakukan eksperimen ini, justru dia terkejut karena ternyata perubahan bukan terjadi pada simpanse saja. Simpanse menjadi binatang primata yang memang lebih pintar. Ke WC, kalau mau BAB, gak perlu dituntun malah, bisa pergi sendiri. Tetapi anehnya, anaknya si Donald ini yang justru mengalami penurunan. Si Donald tidak bisa mengucapkan 5 dari 5 kata. Bahkan si Donald memperlihatkan perilaku seperti simpanse. Teman pergaulannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, eksperimen ini memperlihatkan kepada kita betapa lemahnya manusia, bukan? Betapa manusia begitu gampang dipengaruhi. Donald berubah, mengalami penurunan, bahkan cenderung tidak bertumbuh, menunjukkan kelemahan kepada kita. Bukankah kita juga adalah manusia-manusia yang begitu rentan, begitu gampang untuk terpengaruh, dan begitu gampang untuk jatuh dan mundur. Untuk itu, satu pembelajaran yang menarik sekali dari video ini. Kepada siapa kita bergaul akan menentukan perilaku kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini menjadi video yang saya mengajak kita untuk boleh berpikir, berefleksi sejenak. Siapa atau apa yang menjadi objek pergaulan kita? Kepada siapa kita menghabiskan hari-hari kita? Apakah teman arisan kita? Apakah teman bisnis yang mempunyai gaya dan perilaku hidup tertentu? Ataukah jangan-jangan itu cara pergaulan kita adalah sosmed? Kita dipengaruhi sedemikian rupa. Secara khusus buat anak-anak saat ini yang begitu gampang, termasuk kita, mengakses dunia sosial media. Bagaimana TikTok itu, bagaimana Instagram itu mempengaruhi gaya kita hidup, mempengaruhi gaya kita berpakaian, mempengaruhi gaya kita berbicara. TikTok menjadi teman bergaul yang hari ini sangat kuat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bagi para orang tua, mari kita perhatikan apa yang kita ajak bergaul dalam keseharian kita. Bagi setiap kita, orang tua yang memiliki anak, mari perhatikan bagaimana anak kita bergaul. Sebab kenapa? Jangan berpikir pergaulan hanya menambah wawasan. Ingat, pergaulan menentukan, mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu berita hari ini, khotbah hari ini saya tutup dengan sebuah ajakan. Mari kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang selalu ada bagi kita. Tuhan yang memang empunya hidup kita. Mari kita bergaul dengan Tuhan di sepanjang hidup kita. Bagaimana caranya kita bergaul dengan Tuhan? Apakah datang ke gereja saja cukup? Apakah ikut pelayanan saja cukup? Tidak Bapak Ibu. Sekali-kali Tuhan tidak pernah menilai apa yang tampak di luar. Tapi Tuhan mengincar hati kita. Mengincar hidup kita. Mari kita bergaul dengan Tuhan. Secara sederhana saya ingin membagikan tips cara kita bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia itu sudah terbiasa dengan pola. Kita punya pola makan 3 kali sehari.
Kita punya pola minum 2 jam sekali. Kita punya pola ibadah 1 minggu sekali untuk ibadah raya pada pukul 9.30. Manusia terbiasa membentuk pola. Punya pola jam kerja, jam 9 masuk kerja. Anak-anak sekolah punya pola jam 7.30 pagi berangkat masuk sekolah. Bapak Ibu Saudara, mari kita pakai cara sederhana ini untuk membentuk pola pergaulan kita dengan Tuhan. Gereja sudah memfasilitasi dengan GEMA, gerakan membaca Alkitab. Sebuah gerakan yang sederhana sekali. Bukan supaya gereja penuh kegiatan, maka program dilakukan, bukan. Tapi semata-mata gereja ingin menyediakan wadah bagi kita, supaya kita terbiasa mempunyai pola bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung GEMA, mari hubungi hamba Tuhan, hubungi pengurus gereja. Ayo ikut, sederhana sekali, supaya kita mempunyai kerutinan membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena yang masuk dalam hidup kita akan menentukan yang keluar dari hidup kita. Waktu kita membaca firman, apakah sekedar baca aja selesai? Mari kita membiasakan dengan membentuk pola. Saya sering kali mendorong Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam GEMA supaya bisa konsisten membaca. Bentuk pola, tentukan jamnya. Pada jam berapa kita akan tetap secara konsisten setiap hari membaca. Dengan demikian kita membentuk pola hidup yang bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat, setiap kita sudah mendapatkan anugerah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup itu. Menyediakan dirinya, menunggu di depan hati kita untuk kita persilakan menjadi Tuhan bagi hidup kita. Sehingga di akhir hidup kita bisa berkata, Tuhan, hidupku adalah bait suci. Hidupku adalah milik-Mu. Hidupku sudah dipenuhi oleh firman-Mu dan hanya firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu untuk mempersiapkan diri berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Sementara singer menolong kita di dalam sebuah pujian yang sederhana, mari kita mengambil waktu untuk teduh. Kita mendengarkan Tuhan melawat kita, memanggil kita, menetapkan kita sebagai umat-Nya, sebagai tempat kediaman-Nya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita menyatakan doa kita di hadapan Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan. Sungguh
ya Tuhan. Izinkan ini menjadi doa setiap kami. Jadikan kami bait suci-Mu. Jadikan hidup kami tata bagi Allah yang Maha Kudus itu. Jadikan hidup kami sebagai tempat tetap tinggalnya Tuhan yang suci itu. Oh Tuhan, kalau kami jujur memeriksa hidup kami, oh Tuhan, sungguh kami tidak layak ya Tuhan. Hidup kami tidak layak. Bahkan untuk dekat saja dengan pribadi yang kudus itu, kami tidak layak ya Tuhan. Namun hari ini, Tuhan memberikan kepada kami undangan untuk mengizinkan Engkau yang kudus itu, yang mulia itu masuk. Menjadi Allah yang bertata secara total, tetap tinggal di dalam hidup kami. Bukan hanya pada saat kami menghadapi krisis, bukan hanya pada saat kami mengalami hempitan hidup, namun di sepanjang hari-hari kami, Engkau mau tetap tinggal ya Tuhan. Ya Tuhan, tinggallah, jadikanlah kami bait suci-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita yang siap menjadi bait Allah, bait suci ya Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Masih tetap berdiri bersama dengan umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebagai wujud sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita jalani. Mari kita memberi salam, menyapa saudara di depan, belakang, kiri kanan kita dengan memberi salam namaste. Dalam ibadah raya yang kedua ini, adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami di sini? Kalau ada, mohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, selamat datang kepada kedua Bapak dan Ibu. Ya, selamat datang. Kami menyambut dengan sukacita untuk beribadah di tempat ini. Bersama-sama dengan kami setiap minggunya jikalau memang berdomisili di tempat ini. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan pada kesempatan ini ada dua persembahan yang dilayangkan kepada kita. Yang pertama persembahan syukur yang dapat ditransfer ke rekening gereja atau dengan scan QR code yang ada di layar monitor ataupun di bangku depan Bapak Ibu. Juga bagi jemaat Tuhan yang kesulitan untuk memberi secara transfer, dapat memberi melalui amplop coklat yang telah disediakan oleh diaken di meja depan. Dan yang kedua adalah persembahan Natal, dapat kita transfer ke rekening panitia Natal
dengan menambahkan Rp25 di digit yang terakhir dari nominal yang kita berikan. Ataupun dapat kita memberikannya secara langsung melalui amplop Natal yang telah disediakan. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita mendengarkan satu nats firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. Yang terdapat dari 1 Tawarik 29 ayat 17 yang berkata, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Tuhan telah memberikan begitu limpah ruahnya berkat dalam hidup kita. Mari juga kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kepada kami. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kembali kita akan mengulang pujian ini. Saya jemput di dalam nama Tuhan untuk berdiri. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan yang sudah kami lalui Tuhan, dan juga berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan kami ya Tuhan, sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, sucikan apa yang kami persembahkan ini, dan biarlah diaken majelis yang mengelolanya ya Tuhan, boleh menjadi berkat ya Tuhan melalui gereja ini ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan melalui gereja ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, dan kuduskanlah berkat persembahan yang kami berikan ini. Dan Tuhan, berkati kami semua yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa agar Roh Kudus menerangi kerohanian jemaat, agar kita makin bersinar di tengah kegelapan dunia, dan kita tetap berjalan pada terang firman Tuhan di tengah-tengah godaan dunia ini. Dan selanjutnya kita berdoa untuk panitia Natal. Kita berdoa untuk persiapan mereka, yang dilakukan mereka. Kita berdoa agar
Natal boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa dua pokok doa ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tentunya kami juga ingin menjadi bait suci Tuhan ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, banyak godaan ataupun banyak hal-hal yang kami kadang-kadang tidak tahu Tuhan. Kebenaran itu di mana ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami berjalan dalam jalan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan ya Tuhan. Kami boleh mengerti ya Tuhan akan kebenaran itu ya Tuhan. Tentunya kami menyadari Tuhan, kami tak bisa berjalan dalam kekuatan kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, mengiring kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus menerangi kami, menuntun kami ya Tuhan ketika kami berjalan dalam kehidupan kami, ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah ini kami menyadarinya Tuhan, dan kami terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur gereja ini sudah menyediakan banyak fasilitas untuk kami hadir di situ ya Tuhan. Tuhan pimpin kami, kuatkan kami, Tuhan berikan kami ya Tuhan kerajinan, kemauan ya Tuhan untuk mengikutinya ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran Tuhan dan kami boleh benar-benar menjadi bait suci Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk panitia Natal Tuhan, dalam persiapan mereka untuk mempersiapkan Natal Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga boleh mereka mempersiapkan Natal dengan baik. Juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh terus mencukupkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan panitia Natal dan kami juga boleh semuanya ya Tuhan terlibat di Natal ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima ya Tuhan bagaimana makna Natal itu ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya saya mohon kaum wanita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Pak Kris Manu, ada Ibu Liliana Wati, dan ada saudari Flora Gracia dan Bapak Lukman Iskandar. Dan juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pernikahan, ada Pak Salimun dan Ibu Imelda, ada Bapak Feritio ya, dan Ibu Nyong Pun Mei. Dan untuk kaum pria mendoakan jemaat yang sakit pada saat ini. Kita berdoa untuk Saudari Mariska, anak dari Bapak Rasman, Bapak Sitorus, Bapak Muhajan Tinus, Ibu Liu Kun Ngim, ada Bapak Andi Cahyono, dan juga Bapak Budi Hartono, Papa dari Ibu Suryawati. Dan selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk keamanan, kondisi kondusif di bulan Desember ini, dan juga kita berdoa untuk agar Tuhan menjauhkan bencana di Indonesia, sehingga kita boleh juga bersama-sama menikmati bulan Desember dan Natal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk saudara kami pada saat ini yang sedang sakit Tuhan, yang lemah tubuh ya Tuhan, yang tidak dapat beraktivitas dengan baik pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin tentunya yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Kami ingin mereka sembuh, mereka boleh menikmati kehidupan ini, dan Tuhan juga boleh memberikan mereka ya Tuhan harapan terus ya Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh sembuh melalui dokter, melalui obat-obatan, melalui istirahat yang cukup, melalui hati yang gembira ya Tuhan. Tuhan, nyatakan mukjizat itu kepada mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat kembali mereka ya Tuhan, boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya pada bulan Desember ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk kondisi keamanannya, dan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya Tuhan akan
menyambut Natal ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh menyambut Natal dengan baik ya Tuhan, tidak terganggu dengan apapun ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, agar bangsa ini Tuhan jauhkan dari bencana ya Tuhan, sehingga fokus kami boleh beribadah, kami boleh menikmati sekali lagi ya Tuhan bulan kelahiran Tuhan, sehingga kami boleh menerima makna dari kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga menyerahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas segala rahmat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, gereja kami, bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk itu, dan kami akan menutup doa kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, hidupmu adalah bait Allah. Oleh karena itu, hiduplah senantiasa dalam terang firman-Nya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan penyembahan kita naikkan di hadapan tahtanya yang maha suci. Karena Dialah yang layak untuk menerima semuanya. Tuhan
Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, mari kita bersaat teduh. Kita akan mendengarkan warta lisan. Shalom Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar, saya akan membacakan sebagian dari warta gereja kita pada siang hari ini. Yang pertama, terima kasih Contoh Desi sudah melayani. Berarti tidak ada alasan lagi ya. Sudah selesai. Jadi mungkin ya Contoh Desi akan sering khotbah di gereja kita. Untuk kedua, dari bidang ibadah, setiap manusia memiliki pergumulannya sendiri dalam hidupnya. Ada yang harus menghadapi duka mendalam, kekecewaan dan kesedihan yang menyayat hati. Luka di hati itu bisa disebabkan oleh banyak hal, namun bagaimana respon kita menghadapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan mengadakan persekutuan doa malam pada hari Selasa tanggal 29 November ini pada pukul 7.30 WITA yang akan dilayani oleh penginjil Eka Kristian. Dengan tema pengharapan di tengah luka dari 1 Samuel 1:1-20 dan akan dilayani oleh worship leader Saudari Maria Leodora dan multimedia oleh Calvin Theo. Selanjutnya Bapak Ibu ada warta dari penyerahan anak, akan diadakan penyerahan anak pada bulan Desember di ibadah raya. Bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya diserahkan kepada Tuhan, diharapkan segera mengisi formulir pendaftaran penyerahan anak yang ada di meja penerima tamu atau mengambilnya di sekretariat pada hari jam-jam kerja. Menyerahkannya ke hamba Tuhan atau sekretariat beserta fotokopi akte kelahiran, pas foto 3x4 2 lembar. Dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 November ini. Dari Komisi Wanita Bapak Ibu diundang kaum wanita untuk hadir bersama dalam perayaan Natal Komisi Wanita Lydia secara onsite di aula gereja di lantai 3 pada hari Kamis tanggal 8 Desember pada pukul 16 atau 4 WITA yang bertema kasih yang mengalahkan ketakutan yang akan dilayani oleh pembicara penginjil Endi Anjarwati. Dari Komisi Suami Istri juga mengundang Bapak Ibu untuk bersekutu bersama Komisi Suami Istri secara onsite pada hari Jumat tanggal 9 Desember pada pukul 19.30 atau 7.30 WITA di aula gereja. Bertema keluarga yang dikasihi Allah. The Real Christmas. Yang akan dilayani oleh pembicara Erwin Daud. Bapak Ibu, kita dan dapat berita duka adiknya penginjil Heri Chu meninggal dunia dan pada hari ini akan dikremasi dan penginjil Heri Chu juga sekarang berada di Jakarta untuk menghadirinya. Dan majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang ditinggal.
Bapak Ibu, sebentar setelah selesai ibadah ini, kita akan ada family gathering. Bapak Ibu boleh keluar lewat di depan ini, atau yang kesulitan untuk berjalan di tangga boleh melalui lift. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan mendengarkan lagi dari Yayasan Felix yang akan disampaikan Muse.